Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kun fayakun. La tahjan. Nah, berarti kata yang tepat di akhir zaman ini ada la tahjan. Halo, selamat pagi suami aku tercinta ya, dan semua hamba Allah dan sesama ya. Di sini kenapa aku bilang hamba Allah kepada kaum mukmin dan sesama adalah ke teman-teman orang-orang yang berbeda agama gitu. Di sini kita harus menghormati perbedaan agama di Indonesia ya. Ada berapa agama di Indonesia dan kita harus benar-benar menjaga kerukunan, toleran. Nah, itulah yang selalu aku tanamkan kepada generasi muda ya, karena rumah aku di Padepokan itu tempat berkumpulnya anak-anak yang non-muslim. Oke, aku teruskan ya. Sebenarnya aku dilarang ke YouTube lagi, tetapi karena sesuatu hal aku gunakan YouTube untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan benar, tentunya yang bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Boleh nggak suami aku sesekali ya masuk YouTube. Kalau aku mau, kadang-kadang aku itu kalau lagi rajin-rajin, kalau lagi apa ya, mood-moodan gitu orangnya, kadang-kadang mood-moodan, mungkin karena lelah, capek ya. Jadi apa ya, tuh kan udah tarik napas pagi-pagi ini. Jadi begini, aku melakukan semua ini tergerak dari keadaan ya. Seperti begini, adanya wabah corona, otomatis aku tidak bisa tinggal diem dong. Di saat bapak-bapak pada ya nggak ada pemasukan yang seperti biasanya ya, misalnya itu kan pagi-pagi udah apa ya, ya udah beginilah. Mohon dimaklum ya, karena pagi-pagi itu banyak sekali yang dirasa sama aku itu terbiasa ngedrop di pagi hari. Jadi apa ya, pagi ini aku ingin menyampaikan sesuatu ya. Ucapan terima kasih kepada suamiku yang selalu mendengarkan apa yang aku mau ya, terutama aku ini senang makanan jajanan anak-anak ya. Dan pagi ini mana ada jajanan jam 7 baslok ya. Akhirnya kan harus bikin sendiri atau dibikinkan gitu. Jadi intinya apa ya, aku ini tidak pernah meminta yang aneh-aneh ya. Hanya apa ya, hanya menyenangi jajanan-jajanan anak-anak. Itu juga kadang-kadang apa yang aku mau itu memberikan keceriaan gitu ya, karena aku tuh tidak sama dengan yang lain ya. Kalau yang lain meminta tas, baju, apa ya, emas gitu ya, hampir tiap minggu ada yang minta suaminya membelikan emas tiap minggu. Coba, kasihan banget ya suaminya. Kalau aku itu paling gitulah, jajanan anak-anak gitulah. Jadinya apa ya, jadi pagi ini aku akan menyampaikan sesuatu hal. Sekarang itu masa resesi ya, semua dibilang lesu ekonomi. Kalau kita bilang ya, apa ya, jangan pernah untuk pendek akal ya. Kita tuh sebagai manusia diberikan akal yang sempurna sama Allah ya. Di sini tuh Indonesia adalah negara yang benar-benar kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia tuh. Berarti banyak yang cerdas-cerdas di Indonesia tuh ya sebenarnya tuh. Dan memang iya ya, banyak yang cerdas-cerdas di Indonesia ini. Nah, di sini tuh kalau ibaratkan nasi sudah menjadi bubur, nah, bagaimana kita bisa mengolah bubur itu agar menjadi enak? Bener gak? Coba, sudah ada banjir bandang, terus gempa-gempa. Sekarang apa yang tersisa? Puing. Nah, puing-puing. Sekarang itu apa yang kulakukan adalah mengolah limbah tuh. Rata-rata mengolah limbah. Ini limbah apa ya? Limbah toko pemirsa. Ini adalah ya sisa rolan. Ada yang ku beli 10.000, ada yang 15, ada yang 20 gitu. Rata-rata tidak lebih dari 20.000. Nah, ada segini kan.
Bu ada segini, kata si Uda tuh, ya aku beli. Bu ada segini juga, oke deh aku beli. Jadi ini aku bagi aku jadikan variasi ya, terus aku bagikan gitu, sebagian aku pasarin, ditawarin ke momi-momi, ke tamu gitu. Di sini aku punya alasan ya, kenapa aku tidak benar-benar komersil ya, karena sisa senggang waktu aku itu sedikit sebenarnya. Karena tugas utamanya adalah mengurusi anak-anak ya. Sebagai ibu rumah tangga, aku harus fokus kepada urusan anak-anakku, dan sisa senggang baru aku melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hobi aku gitu ya. Di sini tuh banyak manfaatnya ya. Selain aku bisa mendandani diriku sendiri nggak dari uang saku suami, aku juga bisa berbagi sama keluarga tuh. Sekarang ini aku juga bisa mengirimkan bantuan uang ya. Itu alhamdulillah Umi dapatkan atau ibu dapatkan dari hasil ini mengolah limbah-limbah toko sayangku, anak-anak mahasiswa. Jadi uang yang kemarin sempet ibu kirim itu, mungkin kalian tidak tahu ya, karena ada budget khusus yang aku bilang jangan pernah minta ke papa kamu ya gitu. Kalau untuk acara-acara kegiatan organisasi dari hasil mama gitu, intinya begitu. Jadi oke lah ya, ini satu hal. Nah, terus hal lain, Indonesia ini yang aku lihat ya kemarin tuh ya, nasi sudah menjadi bubur. Coba sekarang sampah-sampah yang paling besar itu di Bekasi bukan ya, kayaknya di Bantar Gebang tuh ya, aku sempat lihat kemarin kok numpuk di situ gitu. Sekarang itu pemanfaatan sampah ya, limbah, berarti limbah sampah tuh dijadikan apa tuh? Kalau orang-orang yang cerdas kan pasti berpikiran, oh ya buat listrik, energi listrik. Terus selain itu bisa buat pupuk, pemirsa, pupuk. Bisa nggak sampah buat pupuk? Berarti di sini harus dibikin itu ya, buat pupuk itu ya, pupuk. Coba berarti dipisahin dong ya. Biasanya kalau dari sampah-sampah yang medis itu dipisahin mana yang sampah-sampah yang bisa didaur ulang, mana yang enggak. Kalau nggak salah buat pupuk bisa nggak sih sampah buat pupuk? Bisa kali ya. Nah itulah limbah sampah ya. Terus sekarang limbah alam, coba apa tuh limbah alam? Kalau sudah terjadi gempa, berarti banyak kan rumah-rumah roboh tuh. Kalau menurut aku tuh jangan dibuang ya. Jadi terus gunung meletus. Jadi kita itu mengolah nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana kita bisa memberkahkan ya. Ya Allah, kok ini sudah banyak puing-puing di dunia ini gitu. Latahan gitu kalau kita mah jangan pernah bersedih hati gitu ya. Jadi kita harus membuat dengan adanya puing-puing itu jadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat ya. Berarti di sini jangan salah ya, puing-puing itu puing-puing gitu ya, bermanfaat bagi pembangunan rumah tuh. Jadi kumpulin tuh si puing-puing tuh. Jadi puing-puing gempa itu dikumpulin, dijadikan kayak kalau kita puing-puing itu ya gitu kan, butuh kan, setiap rumah itu kan yang mau ngebangun pasti butuh puing, bener nggak sih? Bener nggak Pak yang pintar tuh? Puing-puing tuh buat seperti kalau kita aku aja pernah membeli puing ya buat kemarin waktu di Bubidan itu. Aku perlu puing 50.000 beli buat memadatkan halaman depan biar rata gitulah ya. Tuh mahal tuh puing-puing tuh, jangan salah. Jadi jangan dibuang begitu saja gitu ya. Jadi itu bisa menghasilkan buat dipasarkan. Kalau kita dipasarkan buat ke orang-orang yang mau bangun rumah gitu ya.
itu puing-puing gempa. Jadi kalau aku itu begini ya, hujan dinikmati, kemarau juga dinikmati gitu. Jadi dua musim itu sama-sama aku nikmati gitu. Apalagi sih gitu. Jadi yang penting itu kita bisa bisa kalau diibaratkan itu bisa menikmati, mensyukuri kedua musim itu. Karena di Indonesia itu ada musim kemarau dan musim hujan. Ada nggak musim gugur? Ada nggak musim salju? Wah, kalau ada musim salju mungkin aku sudah jualan es. Jadi di sini tuh kalau musim kemarau aku gunakan buat ini nih tuh. Aku pasti naik motor. Si Umi mau kemana lagi tuh? Gitu ya. Semua orang ya aku kenal, orang yang aku kenal maksudnya tahu kalau aku naik motor pasti ke toko kain gitu lah ya intinya. Kalau enggak ya aktivitas rutin lah ya. Jadi di sini kalau musim kemarau tuh aku gunakan buat survei ke toko-toko ada enggak gitu. Sisa-sisa rolan yang aku jadikan kreativitas. Tapi di sini ada bahan-bahan khusus yang buat baju umroh ya. Jadi otomatis aku menggunakan rata-rata kain yang rolan, yaitu yang meteran, karena kan lebar-lebar. Nah, kecuali yang itu sama kapelan pemirsa. Jadi aku juga tidak memfokuskan untuk kreativitas, tapi aku juga membuat baju-baju dari rolan tuh kan. Kalau buru-buru begitu, asal jangan salah ucap ya. Jadi di sini tuh yang rolan itu aku gunakan buat baju kapelan sama buat yang umroh tuh. Berarti di sini adil ya. Yang rolan aku beli, yang sisa-sisa limbahnya juga aku beli gitu. Jadi kalau ada aku itu udah wah, si ibu pasti buat apa lagi nih katanya. Kata aku punya uang 50.000 dah. Jadi coba aja pilih sendiri dah gitu ya buat kreativitas. Ini sebenarnya cercahan ya. Kalau buat anak-anak sekolah nggak yang kayak gini ya, anak-anak sekolah itu cercahan yang kayak seperti dari bahan-bahan biasa lah ya, bahan-bahan biasa, cercahan. Nah kalau kayak gini mah aku yang membutuhkan bahan-bahan begini ya. Kalau anak-anak sekolah mah itu gitu, cercahan dari bahan-bahan yang biasa lah ya, bahan-bahan katun yang biasanya ya. Di sini tuh ya itu. Jadi di sini akhir zaman ini kita harus mengolah limbah-limbah apa? Limbah dapur ya, limbah dapur dari akar-akar dapur tuh. Tapi permasalahannya tidak semua ibu-ibu mau berhubungan dengan tanah pemirsa. Jadi limbah dapur tuh setidaknya kan bisa menghidupi keluarga dari ya petikan-petikan sendirilah. Kalau tidak punya lahan bisa dipot gitu. Terus limbah-limbah sampah, limbah-limbah dari bencana alam tuh. Bencana alam tuh kayak yang tadi aku sebutkan, puing-puing. Terus limbah apa lagi tuh? Limbah gunung meletus tuh, jangan salah tuh ya. Jadi jangan dengan adanya gunung meletus ada enggak ya keluar pasir gak ya? Kalau enggak yang berhubungan dengan gunung meletus, pasir keluar gak ya? Coba aku nanya si bapak yang pintar tuh, pasir keluar gak? Kalau gunung meletus yang dikeluarkannya muntahan lahar. Terus ada sisa-sisa dari gunung meletus itu kan jadi abu ya abu vulkanik, lahar. Pokoknya yang intinya yang ada, kalau ada pasirnya gitu. Terus kalau ada batu-batunya pasti keluar kali ya kalau gunung meletus. Jadi dipergunakan, dimanfaatkan. Berarti di sini harus ada pengklasifikasian gitu ya. Ini buat tempat misalkan buat tempat pabrik batu. Ada nggak pabrik batu? Masa sih batu ada pabrik ya? Terus pasir gitu, kalau pasir iya kan digunakan buat ngebangun kembali, bener gak? Membangun rumah, daur ulang jadinya ya. Akhir zaman ini daur ulang. Coba maksudnya daur ulang tuh begini, orang-orang kan gak punya rumah ya, terus ngebangun lagi gitu ya. Kita harus bangunin, bahkan bangunin. Jadi daur ulang pemirsa. Tapi jangan salah, daur ulang itu kalau air aja bisa didaur ulang. Ada daur ulang air.
ada daur ulang. Air bisa didaur ulang nggak? Aku tidak kepikiran kalau air ya. Sebenarnya akhir zaman ini kita itu benar-benar harus ini mengerahkan otak kita ya, benar-benar ya. Karena kondisi kalau kita biarkan hati kita dengan selera kita yang lesu ya, ekonomi masih lesu lah, kita kan sebagai manusia biasa berusaha mengembalikan mood kita ya. Dah di sini kayak kemarin tingkat kesehatan tuh perlu, karena sehat itu yang utama pemirsa. Kalau kita sehat pasti kita akan bisa melakukan apapun yang kita mau, benar gak? Nah di sini tuh itu yang terjadi di Indonesia itu banyaknya musibah alam, bencana alam, dan di sini nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana kita mengolah bubur itu menjadi enak? Berarti harus punya racikan ya, racikan bumbu-bumbu tuh. Aku berterima kasih kepada bumbu racik Mama Suka tuh itu masakan dapur. Terus apa ya, bumbu racik Indofood, bumbu racik sop, apa tuh bumbu racik pokoknya mah. Jadi aku selalu mempergunakan tuh bumbu racik itu kan bukan hanya untuk sop aja nih. Kalau ngesop ya ibu-ibu suka bilang aku mah mau ngesop terus hanya dipergunakan untuk sop, itu kebanyakan ibu-ibu. Tetapi kalau aku Royco ya, sop, bumbu sop, jadi aku gunakan buat multifungsi tuh. Misalkan bisa dari bumbu sop itu kalau nggak ada sama sekali ya, ini berarti penghematan penghematan kayak aku. Bisa buat bumbu baso, itu si bumbu sop tuh racik satu bisa buat bumbu baso, tapi jangan terlalu banyak ya, kalau terlalu banyak rasanya agak pekat gitu ya. Terus bisa bumbu sambal, itu dari satu sop itu, bumbu racik sop itu bisa bikin sambal, fungsinya sebagai itu ya, sasa ya. Kalau aku nggak ada sasa, aku gunakan bumbu sop sebagai cita rasa di sasa ya, cita rasa sasa di sambal gitu maksudnya. Jadi itu dari satu bumbu racikan sop ya. Terus aku gunakan lagi fungsinya sebagai garam pemirsa, karena di sini terlalu banyak garam. Aku tidak mempergunakan dalam keseharian tuh garam ya, paling sesekali gitu. Jadi dari satu bumbu sop aja sudah fungsinya sebagai garam. Jadi aku jarang menggunakan garam pemirsa tuh. Tapi di sini garam juga berguna ya. Ntar kalau tidak ada garamnya nanti punya gondok lagi kita, jangan sampai ya gondok apa gondongan gitu ya. Jadi intinya aku tidak banyak mempergunakan garam. Nah, jadi dari bumbu sop aja udah cukup gitu. Jadi balik lagi ke tadi. Jadi aku tuh ingin berbagi inspirasi lah ya, bahwa dalam kehidupan ini jangan bersedih, dan kita harus mengolah bubur yang sudah jadi itu bagaimana terasa nikmat begitu. Berarti harus banyak racikan gitu. Terus di sini ya aku juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji ya di sini, karena Pak Haji yang di KRT-an aku itu sudah kuanggap sebagai orang tua aku ya di sini dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah ya, beliau selalu mengerti ya. Paling begini, si Umi pasti udah pindah lagi katanya ruko. Kalau enggak sih, enggak pernah ngomong gitu. Paling aku yang bilang duluan, Pak Haji aku sudah pindah lagi nih rukonya. Masa sih Umi enggak ya. Dia itu tidak pernah berkomentar apapun. Jadi yang lain mungkin yang berkomentar malah yang lain mungkin, masa sih si Umi pindah-pindah terus gitu. Karena aku itu orangnya lebih mencari tempat yang benar-benar ngadem gitu ya. Tidak terlalu aneh kan. Orang lain mah nyari yang strategis, yang rame sisi kanan kiri gitu ya. Ada rame temen dagang. Kalau aku sih enggak, malah ada yang harus jeda gitu. Kalau misalkan aku mengambil tempat ruko yang ini, jadi harus ada jarak, aku harus misah agak jauh gitu dari mesti tidak merapat gitu. Jadi aku punya jiwa kreativitas, jadi harus yang agak tidak rame lah gitu, apalagi bergibah gitu ya. Jadi aku tuh menghindari hal-hal yang kayak gitu. Dan aku berterima kasih kepada Haji Yadi ya. Beliau itu selalu mengatakan ini, Umi kalau perlu surat izin katanya dagang ke aku ya. Kata aku, Pak Haji, aku ini kan masih sisa senggang waktu ya, jadi prioritas aku kan ibu rumah tangga antar jemput.
Jadi aku masih menginduk ke sini kali ya, ke aktivitas